이 자리를 떠지렁지부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast baru 지나긴 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 13 yaitu Dynamic Routing IGRV. Nah, pada video kemarin saya kan sudah membuat topologi yang ini. Nah, kalau ini itu kita menggunakan yang static routing, berarti kita mengkonfigurasi routernya itu satu persatu. Nah, misalkan di sini saya tambahkan satu router. Misalnya di sini itu kan router baru. Kalau misalnya saya mau menambahkan router baru, maka saya juga harus mengkonfigurasi satu persatu di router-router yang lama. Nah, kalau menggunakan yang dynamic routing itu kita tidak perlu mengkonfigurasi di satu persatu router. Kita cukup konfigurasi router yang baru. Misalnya kalau ini itu disambungkan ke router 3, maka router 3 juga untuk mengkonfigurasi. Maka router 3 juga akan dikonfigurasi. Jadi kita tidak perlu rapat-rapat untuk mengkonfigurasi satu persatu routernya. Nah, di sini saya akan membuat topologi baru. Kira-kira seperti ini untuk topologinya. Jadi untuk router 1 itu menuju ke router 2 melalui interface yang gig 0/0 dengan IP 10.1. Kalau yang router 2 itu IP-nya 10.2. Terus untuk router 1 menuju ke PC 1 melalui interface gig 0/1 dengan IP 10.1. Kalau yang router 2 menuju PC 2 itu melalui gig 0/1 dengan IP 20.1. Nah, untuk PC 1 itu IP-nya adalah 10.2. Untuk yang PC 2 itu IP-nya 20.2. Nah, saya akan konfigurasikan terlebih dahulu yang router 1. Ini kita klik no enable config. Terus kita masuk ke interface gig 0/0 terlebih dahulu. Terus kita ketik IP address. Di sini itu IP-nya 10.1. Kita ketikkan saja. Lalu subnet mask. Terus kita bisa ketik no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface gig yang 0/1. Lalu kita tambahkan IP address 192.10.1.255.255.255.0. Lalu no shutdown. Kemudian kita akan konfigurasikan di router 2. Ini no, kemudian enable config. Kalau ketikan interface gig 0/0, untuk yang router 2 itu IP-nya 10.2. IP address 10.10.10.2. Lalu subnet mask. Kemudian no shutdown. Nah, dia sudah hijau. Terus kita bisa exit. Terus kita ketikkan yang 0/1 yang menuju ke PC 2. IP 0/1. IP address IP-nya yang 20.1. Itu 92.1.20.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Nah, ini dia sudah hijau juga. Nah, terus kita akan pasang IP di PC-nya. Ini berarti IP-nya yang 10.2. Terus 92.168.10.2. Kemudian kalian bisa copy. Lalu ini untuk subnet mask. Untuk gateway-nya ini ganti menjadi 1. Lalu yang PC 2 ini berarti 20.2. Lalu ini 20.1. Selanjutnya kita itu akan mengkonfigurasikan untuk dynamic routingnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Nah, kalau static routing itu kita menuliskan network, subnet mask, dan jalurnya. Misalnya seperti kita mau ke router 2, berarti kan untuk jalurnya itu IP root misalnya itu 192.168.20.0 lalu 255.255.0 melalui yang 10.2. Nah, ini kan untuk konfigurasi yang statik. Kalau misalnya kita pakai yang dynamic itu kita bisa pakai advert. Nah, ini kan untuk konfigurasi yang statik. Nah, kalau untuk yang dynamic itu kita bisa menggunakan advertise.
advertise connected network. Ini saya tuliskan terlebih dahulu advertise connected network. Jadi kita itu seperti mempromosikan IP-nya. Langsung saja kita konfigurasikan. Ini kita bisa buka router 1. Ini kita bisa exit dulu, kemudian kita ketikkan to show IP route. Jadi di sini kan ada C itu artinya connected. Nah, IP yang ini 10.0 dan IP yang ini 192.10.0. IP ini tuh yang kita akan promosikan. Nah, kemudian IP yang ini kalian bisa copy, lalu saya akan tambahkan not. Berarti kalau misalnya gig 0/0 itu kan lewatnya yang 10.1. Berarti untuk networknya itu yang tadi kita copy, yang ini. Kemudian kita tambahkan juga yang gig 0/1. Ini kita coba lihat. Ini kalian bisa copy lagi, kemudian tambahkan. Nah, kemudian kita juga cek di router 2. Ini kita bisa exit, kemudian ketikkan to show IP route. Nah, ini kita bisa copy, lalu tambahkan not. Ini sama ya, 0/0. Lalu lihat juga yang gig 0/1. Ini 20.0. Lalu kita tambahkan gig 0/1, kemudian tempel. Nah, untuk konsepnya berarti si router 1 akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC1 ke PC2, si router 2 kan sudah punya yang 10.0, gig 0/0, 10.0, tapi belum punya yang 10.0. Jadi nanti si router 1 itu akan mempromosikan IP yang ini. Lalu nanti router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini. Nah, lalu sebaliknya juga nanti si router 2 itu akan mempromosikan IP yang ini. Terus nanti jalur 1 akan menambahkan jalur yang ini 20.0, maka nanti PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol. Yang pertama itu ada RIP, lalu ada EIGRP, kemudian OSPF, kemudian yang terakhir yaitu BGP. Nah, yang RIP itu dia jarang digunakan. Lalu yang EIGRP itu router Cisco. Lalu yang OSPF itu open standard. Lalu yang ini juga open standard. Nah, ini OSPF dan BGP itu sama-sama open standard, tapi yang BGP itu berbeda dengan OSPF. Nah, kita di sini itu akan mempelajari yang EIGRP terlebih dahulu. Jadi untuk konfigurasinya akan saya lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Ini kita bisa buka router satunya. Di sini kita ketik router EIGRP tanda-tandanya. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 65535. Nah, untuk autonomous kita akan pelajari di BGP. Nah, di sini kita tambahkan networknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita itu bisa memilih angkanya. Saya akan menggunakan angka 10. Nah, di sini kalian bisa tambahkan network terlebih dahulu, yaitu network yang ini 10.0 dan 192.168.10.0. Lalu ini 192.168.10.0. Lalu kita ke router 2. Nah, di sini kita juga ketik sama router EIGRP 10. Untuk angkanya itu harus sama. Lalu kita masukkan network
10.10.10.0. Nah, di sini ada tulisan is up new agency. Kita coba lihat turn to show IP EIGRP neighbor. Nah, maksud dari neighbor ini itu adalah tetangga. Nah, IP tetangga dari 10.2 kan berarti 10.1. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar di sini. Terus kita coba ketik network yang ini 20.1, 92.168.20.1, maaf, titik 0. Kita coba lihat di router 1. Kita ketik to show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini juga IP networknya itu adalah 10.2. Sudah secara otomatis terdaftar di sini. Nah, terus di sini kita ketikkan to show IP route. Nah, di sini kan ada D ini bukan berarti dynamic, melainkan ini itu adalah EIGRP. Nah, jadi IP ini itu adalah IP EIGRP yang 20.0. Terus kita coba ping atau bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini untuk awal itu hasilnya gagal, kita bisa coba lagi. Nah, maka hasilnya akan successful. Nah, selanjutnya seperti pada materi sebelumnya, di sini saya akan konfigurasi untuk 3 router. Di sini juga sudah ada IP di masing-masing interface. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu IP di masing-masing interface di router 2. Ini kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/2. Lalu untuk IP-nya itu 20.1. Lalu subnet mask. Lalu no shutdown. Kita akan konfigurasi di router 3. Ini berarti masuk ke yang 0/0 dulu. Lalu untuk IP address-nya berarti menggunakan yang 20.2. Kemudian no shutdown. Terus kita masuk juga ke gig 0/1. Ini kita exit. Lalu interface gig 0/1. Kalau IP-nya berarti yang ini 30.1. Itu 92.168.30.1. Lalu subnet mask, lalu no shutdown. Ini sudah hijau semua. Terus kita akan pasang IP-nya di PC 3. Berarti untuk PC 3 itu IP-nya 30.2. Lalu gateway-nya itu 30.1. Nah, kalau di static routing kan kita konfigurasinya itu satu persatu. Berarti di router 2 konfigurasi dan di router 1 juga konfigurasi. Tetapi kalau dynamic routing kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu router yang baru dan router yang terhubung dengan router lainnya. Tetapi kalau dynamic routing kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu di router yang baru dan router yang terhubung dengan router barunya. Jadi kita perlu konfigurasi di router 2 dan router 3 saja. Nah, kita coba buka router 3 nya terlebih dahulu. Terus ini kita exit. Untuk konfigurasi EIGRP nya ketikkan root EIGRP. Untuk IP nya menggunakan yang 10. Lalu network. Untuk IP nya berarti yang 20.0 dulu. 20.0. Lalu yang ini 30.0. Berarti ini tuh mempromosikan yang ini dan juga yang ini. Terus kita coba masuk ke yang router 2. Ini kita exit, terus kita ketikkan root IP EIGRP 10. Lalu network. Lalu yang 20.0. Nah, di sini sudah ter-up untuk IP-nya itu sudah ada. Terus kita ketik network yang 30.0. Terus di sini kita coba cek dengan show IP root. Nah,
di sini sudah ada di bagian D. Ini tuh IP yang dari router 3 yaitu 30.0. Berarti yang gig 0/1. Terus kita coba kirim paket. Misalnya dari PC 2 ke PC 3. Ini file kita coba lagi. Nah, di sini untuk PC 2-nya sudah bisa. Nah, di sini kan untuk router 2-nya sudah bisa. Kita coba cek di router 1. Kita coba cek dengan virtual IP root. Nah, di sini secara otomatis sudah ada juga untuk router 3-nya. Nah, sekarang kita coba kirim paket. Ini kita bisa nyuruh saja. Kita bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Ini juga sudah successful. Jadi secara otomatis si router satunya itu mengikuti router 2 dan router 3 karena sudah ada IP yang ini atau sudah ada network yang ini. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi menggunakan VLAN. Jadi di sini saya akan menambahkan switch. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Jadi nanti switch itu akan ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, untuk VLAN 10 itu milik VC 4 dan VLAN 20 itu milik VC 5. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Enable kemudian config. Ketikkan VLAN 10 lalu VLAN 20. Kemudian kita exit. Terus saya akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN. Kita bisa lihat terlebih dahulu untuk yang PC 4 itu terhubung melalui FA0/2. Ini kita ketikkan interface FA0/2, kemudian switch port, mode access, lalu switch port access VLAN 10. Karena ini tuh ada di PC 4. Kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface yang FA0/3, lalu switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20. Lalu kita exit, dan kita juga ketik to show VLAN brick. Di sini sudah ada VLAN 10 dan 20, dan juga sudah ada untuk masing-masing interface-nya. Nah, sekarang saya akan menerangkan dulu switch-nya. Ini kita masuk ke switch lagi, lalu kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode terang. Terus kita masuk ke router 3, lalu interface gig 0/2. Nah, di sini untuk IP-nya itu 30.1. Di sini itu IP-nya 30.30.30.1 ya teman-teman. Ini saya lupa belum nambahkan NAT. Lalu subnet mask, kemudian no shutdown. Ini sudah hijau. Terus kita baru konfigurasikan untuk IP-nya. Jadi kan tadi kita membuat yang source interface. Nah, ini kita ketik yang gig 0/2 titik edop10, lalu ketikkan encapsulation .1q10. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Lalu IP address-nya itu 192.168.40.1. Terus kita exit, lalu kita buat yang interface gig 0/2.20. Kemudian encapsulation.1q20. Lalu untuk IP address-nya ini kita ganti menjadi 50. Lalu kita exit. Terus kita akan pasang IP-nya di PC 4 dan PC 5. Di sini berarti IP-nya itu 192.168.40.2. Kemudian untuk IP-nya itu 40.1. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini hasilnya fail. Kita coba lagi. Ini sudah sukses. Terus kita coba kirim dari PC 3 ke PC 4. Ini sudah successful.
Terus dari PC 3 ke PC 5 ini juga sudah successful. Tapi biasanya dari PC 1 ke PC 4 atau PC 5 dan juga PC 2 ke PC 4 atau 5 itu belum bisa karena kan kita belum konfigurasikan dynamic routingnya. Nah, untuk konfigurasinya kalian bisa buka router 3 terlebih dulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan root EIGRP 10, lalu ketikkan networknya. Yang pertama itu berarti 192.168.40.0, kemudian network lagi 192.168.50.0, kemudian network yang 30.30.30.0 juga. Kemudian kita bisa cek dengan to show IP route. Ini kita bisa klik spasi. Nah, di sini sudah ada yang 40.0 dan juga 50.0. Nah, kita coba lihat di router 1. Kita ketikkan to show IP route. Nah, di sini juga sudah ada yang IP 40.0 dan juga 50.0 ya teman-teman. Terus kita juga cek di router 2. Nah, di sini juga sudah muncul IP 40 dan 50. Nah, jika sudah, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4, lalu PC 1 ke PC 5, kemudian PC 2 ke PC 4, PC 2 ke PC 5. Kita coba lihat. Nah, ini dari PC 1 ke PC 4 dan 5 itu successful. Begitu juga dengan PC 2 ke PC 4 dan PC 5. Jadi ini semua itu sudah bisa saling terhubung ya teman-teman. Dan seperti itu saja pembahasan bab 13 dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.